Sebuah kelompok koperasi wanita sukses merubah limbah organik yakni sabut kelapa menjadi produk kreatif yang berhasil dilirik oleh pasar nasional. Dari kreasi koperasi wanita ini juga turut menarik perhatian pemerintah, dalam hal ini Otorita Ibu Kota Nusantara dan juga BUMN yakni Pertamina. Berada di Jalan Pariwisata Kelurahan Salaloang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, berdiri sebuah koperasi Kria Inovasi Mandara, di mana lahir berbagai produk kerajinan. Dimulai sejak era pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu, koperasi ini memulai kreasinya dengan memanfaatkan limbah dari pabrik pengolahan sabut kelapa. Tumpukan koko fiber atau serat sabut kelapa, hasil produksi perkebunan masyarakat yang tidak terpakai, menjadi bahan bakunya. Rusni Febrianti, Ketua Koperasi, mengatakan bahwa ide mendirikan koperasi ini muncul ketika dia dipercaya menjadi pengelola pabrik sabut kelapa yang sebelumnya sempat tidak beroperasi lagi. Rusni pun memanfaatkan stok produksi yang berlimpah dan tidak terpakai untuk dikelola masyarakat menjadi kerajinan dan produk kreatif tanpa harus bergantung pada bahan baku sintetis. Apalagi kawasan yang berada tepat di kawasan pesisir garis pantai Penajam yang dikenal kaya akan hasil perkebunan kelapanya, sehingga hal ini pun menjadi daya dukung bagi koperasi Kim untuk mendapatkan bahan baku yang melimpah. Bermodalkan tekad dan keinginan dalam membuat kerajinan, ditambah terbatasnya peralatan, tidak membuat dirinya patah semangat. Rusni pun tetap menggali informasi dan mengasah keterampilan agar tetap bisa berkarya. Bahkan kini, Rusni bersama koperasi Kimnya pun telah menjalankannya bersama 300 orang anggota lainnya, di mana mereka sebagian besar adalah para kaum wanita atau ibu rumah tangga. Setelah 3 bulan berjalan, koperasi yang menjadi binaan Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan Otorita Ibu Kota Nusantara ini akhirnya melahirkan karyanya, di mana pot bunga menjadi kerajinan awal yang lahir. Seluruh karya yang dilahirkan koperasi Kim saat ini mulai dilirik oleh pasar, dan berbagai kerajinan berbahan sabut kelapa terus diciptakan. Hal ini pun langsung membuka peluang Kim dengan hasil produk kreatif buah tangan. Hingga kini, lebih dari 50 jenis kerajinan telah diciptakan. Awalnya begini, karena kami awalnya memang mengolah sabut kelapa itu hanya menjadi 2, kokopit dan koko fiber. Seiring waktu berjalan memasuki tahun ke-4 gitu ya. Ya, ini koko fiber seratnya itu dari sabut kelapa sangat melimpah gitu ya. Sayang kalau tidak diolah lagi. Jadi kami berinisiatif mengajak ibu-ibu setempat, ayo kita bersama untuk mengolah, berinovasi, membuat kerajinan, berbagai macam kerajinan, karena kami sendiri pun basicnya pada saat itu belum punya skill, belum ada keterampilan. Jadi kami bermula dari belajar itu ngambil ilmunya dari YouTube itu. Ya, termasuk kerajinan kami yang pertama itu pot sabut kelapa pada saat itu ya. Jadi seiring waktu berjalan berkembanglah berbagai macam produk ya, hingga sampai saat ini menjadi sekitar 50 atau 60 macam kerajinan. Begini, karena ini kami kan berada di pesisir Tanjung ya. Sabut kelapa pada saat itu sampai sekarang sangat melimpah gitu kan, dan pada saat itu hanya menjadi limbah. Sementara ini kan sabut kelapa ini kan ramah lingkungan gitu ya. Sayang kalau hanya menjadi limbah dan dibakar sia-sia gitu. Jadi muncullah ide kami gitu, bagaimana bisa dikelola menjadi nilai ekonomi dan bermanfaat untuk kami semua yang berada di sini. Diketahui bahwa koperasi Kim pada tahun 2023 lalu menjadi salah satu dari 5 usaha UMKM terbaik asal PPU yang sukses menarik perhatian Otorita Ibu Kota Nusantara. Sehingga kesempatan untuk unjuk hasil kaya di tingkat internasional pun didapatkan waktu itu. Rusni berharap koperasi Kim dapat terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak perekonomian di Kalimantan Timur. Dia pun juga berharap kisah inspiratif dari koperasi Kim dapat menginspirasi masyarakat lain untuk memanfaatkan limbah menjadi karya yang bermanfaat.
Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan.